Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ulfa. Saya Najila Juanda. Saya Sukma Ningsi. Saya Najwa Azahra. Saya Faizal Hasbi. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksamana Bengkalis. Di sini kami dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami akan mewawancarai ketua dari PKBM Al-Bantani, yaitu Bapak Ruliono. Di sini kami memenuhi tugas mata kuliah pendidikan luar sekolah yang diampu oleh Bapak dosen Khairul Azan MPD. Selamat menyaksikan. PKBM Al-Bantani adalah sebuah lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah Kecamatan Bantan. Mau tahu lebih lanjut tentang PKBM Al-Bantani? Yuk ikutin kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini saya Novia Ulfa. Di sini saya Sukma Ningsi. Saya Najwa Azahra. Saya Najila Juanda. Saya Faizal Hasbi. Baik, kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami izin untuk mewawancarai Bapak sebagai Ketua Lembaga PKBM Al-Bantani untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan luar sekolah yang diampu oleh Bapak Khairul Azan MPD. Nah, di sini saya izin bertanya kepada Bapak, apa yang membuat Bapak memutuskan untuk mendirikan PKBM Al-Bantani ini? Yang pertama, terima kasih kawan-kawan sekalian yang tentunya mendapat amanah dari dosen pengampunya Bang Azan ya, untuk silaturahmi ke lembaga kami yang sederhana ini. Lahirnya PKBM Al-Bantani 2011, 14 Februari 2011. Ini bukan lahir tanpa sebuah alasan, tapi lahir dari sebuah keresahan, tokoh-tokoh dan para penggiat pendidikan di Kecamatan Bantan yang pada waktu itu memikirkan bahwa masih banyaknya angka tingkat anak putus sekolah di Kecamatan Bantan, sehingga berkumpullah beberapa tokoh pendidikan di Bantan. Saya sebutkan ketua UPT pada waktu itu ada Pak Mokhtar, ada Pak Zul, dan ada Pak Aminullah, dan beberapa tokoh yang lainnya. Dan saya tidak tahu atas dasar apa mereka memberikan amanah itu kepada saya dan kepada kawan-kawan yang bersembilan. Kami ada 10 orang, 10 dengan saya, berarti ada 9 rekan-rekan kami, untuk mendirikan satu lembaga sebagai sentral pendidikan non formal di Kecamatan Bantan, yang pada waktu itu sebenarnya bukan hanya cerita terkait tentang sekolah kesetaraan, karena bagi kami sekolah kesetaraan itu hanya sebuah proses yang menurut iman saya rutinitas. Sekolah 3 tahun lulus, sekolah 3 tahun dapat ijazah seperti itu ya. Tapi di luar itu ada tanggung jawab berat sebagai saya anak Bantan untuk bersama-sama membesarkan lembaga ini menjadi sentral pendidikan non formal, baik anak putus sekolah maupun pendidikan non formal lainnya. Sehingga dari 2011 sampai alhamdulillah sampai hari ini tidak hanya pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, tapi juga ada pendidikan keaksaraan, buta aksara. 568 orang di Banten alhamdulillah terentaskan dari buta aksara yang tadinya belum bisa baca tulis. Kita edukasi melalui Kementerian Pendidikan, melalui Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi. 2018 kemarin clear 568 orang di Banten sudah terentaskan dari buta aksara. Terlepas dari itu semua, juga ada program pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kewirausahaan dan lain sebagainya. Tapi itu semua saya kira bukan kerja kami,
tapi kerja masyarakat Banten dan kerja masyarakat Kabupaten Bengkalis lah pada umumnya untuk mensukseskan program itu kayak. Kalau boleh tahu Pak, apa saja program pendidikan yang ditawarkan oleh PKBM Al-Bantani dan apa yang membuat program ini bisa menjadi unik? Yang pertama, kami dari seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, dari awal pendirian karena ini lahir dari sebuah keresahan, dari sebuah persoalan terkait tentang tingkat putus sekolah yang tinggi, tingkat keahlian atau kecakapan hidup, life skill masyarakat kita juga masih rendah di waktu itu 2011 itu. Maka selain memang kami menyelesaikan persoalan pendidikan keaksaraan, ada anak-anak kita, ada kawan-kawan kita yang mungkin tidak selesai di sekolah SD, kita fasilitasi untuk sekolah paket A. Tidak selesai di sekolah SMP, kita fasilitasi paket B, dan tidak selesai di paket C atau SMA, kita fasilitasi di sekolah paket C, kesetaraan ya. Di luar itu juga kita juga menyelesaikan tadi yang program keaksaraan untuk buta aksara, terus ada program kecakapan wirausaha. Ini selain mereka kita edukasi dalam proses pembelajaran yang tadi keaksaraan atau kesetaraan, kita juga ada bantuan dari kementerian dalam rangka memberikan penguatan di bidang kewirausahaan dan kecakapan hidup. Kecakapan hidup seperti itu. Kalau ditanya yang unik, sebenarnya yang unik itu adalah keistiqomahan. Yang unik itu keistiqomahan. Kalau programnya sama, semua PKBM saya kira ada program keaksaraan, ada program kesetaraan, tapi yang unik itu ada keistiqomahan. Kami coba mengajak kawan-kawan yang pengurus inti 9 orang, 10 dengan saya itu, untuk membuat komitmen yang sama untuk istiqomah. Ketika program ini harus berproses, kami harus berproses. Jadi saya mementahkan asumsi orang bahwa sekolah paket itu, saya contohkan salah satunya, sekolah paket itu adalah ajang untuk jual beli ijazah. Itu tidak berlaku di kami. Dari 2011 sampai hari ini, ingin mendapatkan ijazah sekolah paket wajib masuk, wajib tatap muka, wajib ikut proses pembelajaran minimal 2,5 tahun, maksimal 3 tahun. Seperti sekolah formal. Hanya bedanya waktu yang yang harus kami sesuaikan dengan kebutuhan murid atau bagi kami warga belajar. Kalau sekolah formal harus masuk setiap hari, kami masuk cukup 2 minggu sekali. Kalau sekolah formal harus masuknya harus pagi ataupun harus siang, kami boleh. Seleranya kalau mau masuk malam, ada masuk malam. Dan konsep kami selain keistiqomahan, konsep kami yang kedua, kami mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Jadi hampir setiap tahun kami buka kelompok-kelompok belajar. Sentral kami di Selat Baru, tapi kelompok belajar kami ada di Sungai Batang. Kelompok belajar kami ada di Sepahat sana, di Pondok Pesantren Temboro di Sepahat. Kami berdiri di Selat Baru, kantor kami, tapi kami buka kelompok belajar kami ada di Pambang ataupun di Muntai seperti itu. Jadi konsep kami dari awal memang dari 2011 sampai hari ini kami coba hadir untuk mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi alibi, tidak lagi ada alasan bagi warga kita, Pak kami tak punya sekolah karena jarak sekolah kami jauh. Karena jarak kami jauh. Kenapa? Karena hari ini pola pendidikan kami dekatkan. Pak kami tidak bisa sekolah Pak karena kami siang sekolah. Kami mohon maaf karena kami siang kerja. Sekolahnya kami buat malam. Pak kami dulu tak sekolah Pak karena kami bayar sekolah, kami gratiskan. Pak kami tak dapat beli sepatu, tak dapat pakai baju seragam, sekolah kita tak harus pakai seragam, tak harus pakai sepatu. Jadi tidak ada alasan lagi. Kami coba menjawab itu yang unik sebenarnya di sekolah non formal itu. Selain kami membangun keistiqomahan, kami membangun integritas dan kami mendekatkan layanan ini kepada masyarakat. Menurut Bapak, apa peran tenaga pendidik di PKBM Al-Bantani dalam mendukung pendidikan luar sekolah dan bagaimana Bapak memilih mereka? Oke. Karena sekolah, saya sampaikan gini, lembaga pendidikan non formal PKBM Al-Bantani itu kalau irisannya hampir sama persis dengan lembaga pendidikan yang formal, sama persis. Lembaga non formal mereka ada tatap muka, kami ada tatap muka. Lembaga non formal ada asesmen, kami ada asesmen. Lembaga non formal, lembaga yang formal ada akreditasi. Alhamdulillah kita sudah terakreditasi itu aja. Kami sudah 2 kali diakreditasi dan tahun kemarin kami akreditasi
untuk lembaga PKBM Al-Bantani alhamdulillah B. Dan kalau sekolah formal ijazah ditandatangani oleh kepala sekolahnya, di sini ditandatangani oleh kepala PKBM-nya. Saya kira hampir sama, hanya prosesnya saja tadi ada beberapa kelonggaran yang diberikan. Seperti itu. Tentunya itu juga mengadopsi kepada peraturan Menteri Pendidikan Permendiknas nomor 9 peraturan Permendiknas nomor 9 2008 kalau tidak salah itu. Kalau ditanya tadi persoalan pemilihan tenaga pengajar, kualifikasi penting. Kualifikasi penting kenapa? Karena orientasi kami bukan sertifikat oriented. Kami bukan pengennya cuma mengeluarkan sertifikat ijazah, saya tanda tangani, saya kasih bapak lulus SMA, bapak lulus paket B atau paket C atau paket A. Tapi orientasi kami minimal ada transfer of knowledge yang diberikan oleh seorang tenaga pendidik kepada warga belajar. Bagi kami warga belajar, karena yang sekolah tak cuma umur 20, ada yang umurnya sampai 77 tahun kemarin yang murid tertua kami ya, mbah kami 77 tahun. Jadi pemilihan tenaga pendidik itu penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memaksimalkan transfer of knowledge tadi, transfer keilmuannya tadi. Sehingga sarjana pendidikan bahasa Inggris kami plottingkan ke mata pelajaran bahasa Inggris. Ada empat tutor kami, tenaga pengajar kami. Alhamdulillah kualifikasinya pendidikannya S2. Masuk Pak Johari ngajar ekonomi, dia MM. Ada yang di Sungai Batang itu master ekonomi syariah, ada master pendidikan gitu ya. Ada 4 kalau tidak salah saya tutor kita yang notabene-nya mereka ngabdi, bukan mencari pundi-pundi uang tapi mereka ngabdi ya, karena sekolahnya gratis ya. Jadi pemilihan tutor itu penting, tutor ya, tenaga pendidik kami namanya tutor, itu penting terkait tentang kualifikasi keilmuannya, saya kira itu. Baik Pak, apa kurikulum yang digunakan oleh PKBM Al-Bantani dan bagaimana Bapak menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat? Ya, pertanyaannya bagus. Jadi kalau kurikulum, karena kami memang berkiblatnya ke Kementerian Pendidikan, kurikulum tetap kami ikutkan sampai terakhir kurikulum Merdeka kita mengikuti kurikulum Merdeka. Hanya saja memang dalam kebutuhannya kita kan harus membaca juga terkait tentang local wisdom itu kearifan lokal. Saya sampaikan gini, kurikulumnya itu bagus sebagai sebuah acuan karena harus membuat silabus, harus membuat RPP dan sebagainya kan. Dalam substansi materinya harus kita sesuaikan dengan tadi yang saya sampaikan tadi, local wisdom tadi, kearifan lokal. Saya menyampaikan ketika kelompok belajar paket yang berada di Selat Baru, mungkin pendekatannya berbeda ketika kami membuka kelompok belajar paket di Kalimantan Barat tahun kemarin. Karena di sana notabene-nya mayoritas orang-orang non-muslim satu, yang kedua orang-orang suku asli, suku Akit itu ya, suku Akit. Itu pendekatannya akan berbeda. Dan itulah tantangan bagi seorang tutor untuk mengelaborasi materi pendekatan itu. Kalau memberikan contoh dalam mata pelajaran PPKN saya contohkan atau sosiologi saya contohkan, kelompok belajar yang ada di Selat Baru tentunya akan berbeda dengan kelompok belajar yang ada di sana. Contohannya ya. Seperti juga saya contohkan ada pendidikan keaksaraan, buta aksara. Orang buta aksara yang notabene-nya mohon maaf non muslim dan orang suku asli, suku Akit itu yang ada di Kembung Baru tahun 2017 atau 2017 itu akan berbeda pendekatannya ketika kami mengajar orang yang buta aksara tapi orang muslim dan suku asli, suku Melayu atau suku Jawa, pasti akan berbeda. Contoh-contohnya pasti akan berbeda, cara pendekatannya akan berbeda. Kenapa? Karena karakter mereka juga berbeda. Baik Pak, apa manfaat PKBM Al-Bantani ini terhadap masyarakat? Lalu apa harapan Bapak untuk di masa mendatang? Kalau ditanya manfaat, yang jawab nanti masyarakat. Ada manfaatnya nggak gitu? Ada manfaatnya gitu? Saya takutnya tak ada manfaat. Tapi paling tidak karena sebagai sentral pendidikan non formal ya. Kalau ditanya manfaat,
orang yang memanfaatkan itu yang akan menjawab. Tapi kami hadir untuk memberikan manfaat. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dari tahun 2011 sampai hari ini, alhamdulillah banyak program yang kami bawa, baik itu sifatnya swadaya maupun sifatnya memang pengelolaan bantuan dari pemerintah. Saya contohkan 2011 sampai 2014 ada program pendidikan keaksaraan. 2014 ada PKH namanya, pendidikan kecakapan hidup. Nah, itu ada bantuan kelompok, bantuan apa namanya, pelatihan menjahit, ada pelatihan bordir, ada pelatihan sablon, ada pelatihan komputer dan lain sebagainya. Dan itu kami konsisten sampai hari ini. Bagi desa-desa yang masyarakatnya masih membutuhkan, ada Pak, kami butuh dilatih jahit Pak, kami bawa alat kami bawa ke desa, kami MOU dengan pemerintah desa yang memfasilitasi, kami nanti akan mendampingi mereka dalam pelatihan itu. Jadi kalau ditanya manfaat, saya kira itu. Terus tanya apa yang kedua? Harapan Bapak. Harapannya? Harapan kami, kalau saya tak banyak harapan, nanti karena terlalu banyak harapan nanti berapa harapannya? Harapan saya ke kawan-kawan ini tetap istiqomah, tetap konsisten ya. Ke pengurus, karena harapan saya ke dalam tetap istiqomah dan kuat cobaan, karena di PKBM itu walaupun lembaga sederhana ini cobanya luar biasa. Asumsi orang, Pak, kami mau sekolah paket, kami hanya mau ngambil ijazah, kami beli lah Pak sekian juta. Harapan saya ke kawan-kawan itu kan konsisten itu, tidak memfasilitasi itu. Jadi jangan digoda kami dengan duit untuk beli ijazah ya. Terus yang kedua, kepada masyarakat, harapan kami bagi yang masih butuh difasilitasi pendidikan non formal, silahkan sampaikan ke kami, karena dengan keterbatasan tenaga kami tentu kami tidak bisa menjemput informasi itu satu persatu dari masing-masing desa ya. Jadi apapun kebutuhan terkait tentang pendidikan non formal, silahkan nanti masyarakat itu menyampaikan ke kita. Baik, mungkin cukup ya kawan-kawan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ruliono sebagai Ketua PKBM Al-Bantani. Di sini sudah menjawab secara rinci dari pertanyaan kami. Di sini kami dari mahasiswa Prodi PAI Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksamana Bengkalis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sudah menjawab pertanyaan dari kami. Kami doakan semoga PKBM Al-Bantani semakin sukses untuk kedepannya. Di sini kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.